Ya, sayang anak, sayang anak. Kasih sayang orang tua terhadap anaknya memang tak pernah ada hitung-hitungannya ya. Terbukti baru-baru ini IHSG dikejutkan dengan transaksi crossing saham yang sangat besar di emiten milik konglomerat Lotakwong. Transaksi ini mencapai nilai fantastis, tembus 100 triliun rupiah di pasar negosiasi. Transaksi ini dilatar belakangi hubungan keluarga antara orang tua dengan anak, di mana pemegang saham utama dan pengendali perseroan, yaitu Dato' Lotakwong, sebagai ayah berkeinginan untuk mengalihkan atau menghibahkan sebagian saham-sahamnya kepada anaknya yang bernama Elaine Low. Nah, kita ulas selengkapnya dalam Orang Terkaya RI, hibah saham jumbo buat anak. Kita lihat slide yang pertama. Ya, mengutip keterbukaan informasi, transaksi pengalihan saham tersebut dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2024. Adapun saham yang dihibahkan oleh Datuk Lotakwong ini sebanyak 7,33 miliar saham. Ini kalau kita lihat setara 22% dari total kepemilikan saham Bayan. Dengan adanya pengalihan saham tersebut, jumlah kepemilikan saham Dato' Lotakwong ini berubah dari sebesar 20,71 miliar saham, ini menjadi 13,3 miliar saham atau dari 62,15% menjadi 40,15%. Nah, dari jumlah tersebut, ini jika disetarakan dengan harga saham Bayan kemarin yang memang ditutup di level 16.875 ini pada perdagangan kemarin begitu ya. Jadi kepemilikannya sekitar 225 triliun. Ini khusus saham Datonya saja ya sebesar ini. Nah, sementara kalau misalkan kita lihat saham Bayan Resources di pasar reguler Bursa Efek Indonesia pada perdagangan 29 Agustus ada di sekitar 16.875. Sehingga kalau kita lihat begitu ya, nilai kepemilikan Elaine Low terkini atas saham Bayan sekitar 124 triliun rupiah. Ya, ini cukup besar sekali nilainya, tapi meski demikian ya, Dato' Lotakwong ini tetap menjadi pemegang saham mayoritas atau pengendali perseroan lantaran Elaine Low ini akan menggunakan semua hak suaranya begitu ya atas seluruh saham yang dimilikinya sesuai dengan keinginan sang ayah. Manajemen juga menegaskan ya bahwa tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan atas transaksi tersebut. Dan jika dijabarkan lebih detail lagi nih, jadi pada perdagangan Rabu 28 Agustus terjadi transaksi negosiasi di saham Bayan sebesar 101,8 triliun dengan harga per saham yang ditetapkan sebesar 13.888 per lembar saham atau di bawah harga pasar. Jadi total volume transaksi mencapai 7,33 miliar lembar saham. Transaksi ratusan triliun di saham Bayan ini juga menjadikan salah satu transaksi terbesar yang pernah terjadi di pasar negosiasi dalam sehari. Kalau kita lihat slide berikutnya ya, di bawah kepemimpinan Dato' Lotakwong, ini Bayan Group begitu ya, dengan cepat bertransformasi menjadi perusahaan tambang batubara terintegrasi yang sukses dan bereputasi. Jadi Bayan Group ini dibentuk melalui sejumlah akuisisi strategis di sektor batubara dan didirikan dengan rekam jejak yang terbukti dalam mengembangkan tambang batubara. Ini kalau kita lihat pada penutupan perdagangan kemarin, Bayan tercatat memiliki market cap sebesar 2,5 triliun. Ini pihak anggota bursa atau broker sekuritas yang memfasilitasi crossing saham pada perdagangan Rabu. Ini merupakan dari UBS, merupakan kode dengan broker dari AK. Ini jadi kalau kita lihat UBS Sekuritas Indonesia. Ini merupakan transaksi by nego begitu ya. Jadi seperti pindah tangan aja. Jika didefinisikan crossing saham itu merupakan kesepakatan dua pihak dengan difasilitasi oleh anggota bursa atau sekuritas yang sama. Lalu kita lihat di slide berikutnya. Seperti apa sih sebenarnya profil dari Elaine Low? Ini menurut Real Time Billionaires List begitu ya. Ini kalau kita lihat harta kekayaan Taipan Batubara ini telah mencapai 24,2 miliar US dollar atau setara 372,89 triliun. Karena kekayaannya itu Dato' sukses sebenarnya, Dato' Lotakwong berada di urutan keempat orang terkaya Indonesia di bawah Budi Hartono dan juga Michael Hartono atau duo Hartono ya. Ini kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat memang sebagai salah satu anak dari orang terkaya di Indonesia, Elaine bertanggung jawab atas The Farrer Park Company. Ini bisnis penyumbang harta kekayaan terbesar keluarga di sektor kesehatan dan juga gaya hidup atau lifestyle.
Ini kalau kita lihat perempuan yang merupakan lulusan Magister The Lee Kuan Yew School of Public Policy pada 2014 ini tergabung dalam afiliasi Asosiasi Akuntan Profesional dan anggota dari Institute of Singapore Chartered Accountants. Ini kalau kita lihat ya. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat latar belakang pendidikan yang mendukung, ini nggak heran jika Elaine dipercaya untuk memimpin perusahaan spesialis medis dan perhotelan swasta ternama. Selain menjadi bos dari jaringan Farrer Park Medical Center dan juga bisnis akomodasi lewat One Farrer Hotel, Elaine juga menjabat sebagai, kita lihat, Direktur Six. Ini merupakan sebuah perusahaan provider IT Asia Tenggara yang telah menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan teknologi dunia. Dan meski dia telah mencopot jabatannya, akan tetapi Elaine ini pernah menjadi Direktur Eksekutif Metis Energy yang dulunya perusahaannya bersama Manhattan Resources, begitu ya. Ini perusahaan di sektor energi terbarukan. Dan meski begitu dia bersama kakaknya Lo Ying-wo ini dan juga ayahnya tentunya Dato masih berstatus pengendali dan penerima manfaat terbesar dengan porsi kepemilikan 34% atas KI Investment PTE Ltd dan juga Energy Resources Investment PTE Ltd. Dan kalau misalkan kita lihat kedua perusahaan tersebut saat ini merupakan investor terbesar Metis Energy dengan total kepemilikan 61,63 saham. Ya, kalau misalkan kita lihat ini besar sekali, jadi nggak heran ya. Tapi kalau misalkan kita lihat itu tadi begitu ya, gaya kasih sayang Taipan kepada anak ya. Sebenarnya cara ini bisa ditiru ya pemirsa sebagai referensi hadiah untuk anak, alih-alih mengajarkan cara investasi sejak dini. Sehingga hadiah dalam bentuk saham tersebut dapat bermanfaat sebagai ilmu di masa depan.